Hari Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional. Mulanya peringatan ini dilakukan untuk menghormati para pahlawan yang gugur di medan pertempuran pada 10 November 1945 di Surabaya. Dalam pertempuran itu, arek-arek Surabaya berperang melawan pasukan Nica dan sekutu yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap sehingga banyak menelan korban jiwa, terutama dari kalangan rakyat biasa. Setahun usai pertempuran itu, Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Gelar pahlawan yang disematkan bukan hanya untuk mereka yang gugur dalam balutan seragam para prajurit saja, tetapi juga bagi seluruh warga yang menjadi korban serangan Inggris dalam peristiwa heroik itu. Lantas, apa saja fakta-fakta dari sejarah Hari Pahlawan itu? Yuk kita simak videonya. Pertama, dipicu tewasnya Jenderal Malabi. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dipicu oleh tewasnya perwira kerajaan Inggris Jenderal Malabi. Waktu itu, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi datang ke Surabaya pada bulan Oktober 1945 untuk melakukan aksi seremonial dengan berjalan ke berbagai sudut kota untuk melihat situasi. Namun, Jenderal Malabi tewas pada akhir 30 Oktober 1945 karena mobil yang ia gunakan hangus terbakar. Terkait dengan penyebab meninggalnya perwira Inggris itu masih jadi perdebatan sampai saat ini. Ada yang menyebut ia meninggal usai aksi tembak terhadap warga Surabaya. Selain itu, sumber lain mengatakan bahwa Jenderal Malabi meninggal akibat granat dari anak buahnya yang berusaha melindunginya. Akan tetapi, granat itu malah terkena mobil Malabi. Akibatnya, kematian Malabi itu pun memicu kemarahan dari tentara sekutu. 2. Serangan darat, laut, dan udara. Pada 10 November 1945 pukul 6 pagi, Inggris menggempur kota Surabaya dari berbagai penjuru. Untuk menghancurkan Surabaya, Inggris mengerahkan segenap daya dan upayanya dari darat, laut, dan udara. Serangan pertama ini menimbulkan korban yang sangat besar, terutama dari kalangan rakyat jelata. Warga dari berbagai lapisan masyarakat langsung merespon. Tokoh-tokoh masyarakat yang bukan berasal dari kalangan militer, salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menggelorakan perlawanan rakyat untuk menghadapi kekejaman Inggris. Para pemuda, pedagang, petani, santri, serta berbagai kalangan yang lainnya menyatukan nyali demi mempertaruhkan kemerdekaan bangsa. 3. Kekuatan yang tidak berimbang. Serdadu Inggris India yang mencapai 30.000 orang sangat terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Hal itu membuat tumbang banyak pejuang Surabaya. Ditambah lagi dengan batalion infanteri Maratha yang terlatih dalam perang kota. Sementara batalion Rajputna punya senapan mesin yang bisa memberondong banyak orang Indonesia. Sementara jumlah militer Indonesia di Surabaya secara pasti sulit ditemukan di buku-buku sejarah maupun biografi para pelakunya. Ada pihak yang menaksir terdapat sekitar 20.000 anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Meskipun demikian, anggota BKR biasanya bekas dari PETA, Heiho, Kenil, dan pemuda yang tak pernah mendapat latihan militer sama sekali. Sementara jumlah pemuda pejuang di luar BKR diperkirakan mencapai 100.000 orang. Jadi, diperkirakan kekuatan militer Indonesia mencapai 120.000 dengan persenjataan yang tak lebih dari 50.000. Perlawanan Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, pengorbanan diri secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau-pisau belati yang menyerang tank-tank Sherman, dan kemudian dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif. Bung Tomo sebagai pengobar semangat. Dalam peristiwa 10 November 1945, nama Bung Tomo begitu legendaris karena dikenal sebagai pengobar semangat tempur yang bersenjatakan mikrofon. Selain itu, dia juga salah satu pemimpin laskar yang kemudian ditarik Kementerian Pertahanan. Ia membakar semangat lewat mikrofon dan pancaran radio pemberontak milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI, tersiar pidato-pidatonya yang menjaga moral arek-arek Surabaya. Intinya, Bung Tomo mengamini sikap pantang menyerah terhadap sekutu. Tujuan semua ucapannya sama, memati keberanian melawan tentara asing yang di atas kertas jauh lebih kuat. Bung Tomo sangat dihormati di kalangan laskar paling tidak setelah 10 November 1945. Tapi dia bukan satu-satunya pemimpin di Surabaya pada saat itu. Di antara sekian perwira penting dalam Palagan 10 November 1945, ada Jenderal Mayor R. Muhammad Mangunprojo, Kolonel Sungkono, Kolonel Jono Sewojo, hingga Kolonel Mustopo.
Namun tampaknya Bung Tomo yang tak berpangkat justru yang paling tersohor. Demikianlah fakta-fakta menarik berkaitan dengan Hari Pahlawan 10 November. Mudah-mudahan perjuangan pahlawan ini bisa kita teruskan hingga akhir nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.